Sedekah makanan yang dahsyat inilah yang kini selalu jadi ladang amal Ilham, pejuang langit dari Yogyakarta. Bahkan dilakukan dengan cara yang cukup unik. Menyediakan makanan di etalase, siapa saja bisa ambil, siapa saja bisa sedekah. Karena kita nggak pernah tahu siapa yang lagi kesulitan, siapa yang lagi butuh uluran tangan. Ada yang malu minta bantuan, ada juga yang ingin berbagi diam-diam tanpa diketahui. Berawal dari uang pribadi dan niat sederhana, Nasi Gratis Jogja hadir untuk membantu tetangga dan orang sekitar dengan berbagi makanan. Gerakan kecil ini tumbuh semakin besar. Masya Allah, 6 tahun berjalan. Kini Nasi Gratis Jogja sudah punya 12 gerobak etalase yang tersebar. Bukan hanya di Jogja, tapi juga sampai Magelang dan Solo. Dari niat tulus, lahirlah keberkahan yang terus mengalir. Mereka langsung saja boleh menaruh di sini, seperti itu. Allah. Jadi bisa dibilang Mas Ilham juga kenal dong orang-orang yang naruh makan di sini? Iya, jadi prinsip saya adalah kebaikan tidak harus saling mengenal. Ya. Jadi nanti insya Allah di akhir zaman nanti, di akhirat nanti insya Allah akan memberikan jalan untuk bertemu kembali, untuk saling membantu di Shirathul Mustaqim. Monggo, monggo. Monggo, monggo. Masya Allah. Monggo, monggo. Terima kasih. Ya, nggih. Monggo, Pak. Pejuang langit ini udah mulai banyak masyarakat yang datang ke sini nih. Ya semoga aja nanti hari ini habis nih, Mas. Ya, insya Allah habis. Pejuang langit, sekarang Anov masih ikut kegiatan Nasi Gratis Jogja. Kali ini Anov juga ketemu dengan Dewi, istri Ilham yang setia mendampingi perjuangan ini. Nah, kegiatan kali ini namanya Gerakan Borong UMKM. Masih jadi bagian dari sedekah yang mereka jalankan. Kata Ilham, beberapa nasi gratis yang dibagikan justru berasal dari hasil memborong dagangan UMKM. Tujuannya sederhana tapi mulia, bagi-bagi rezeki untuk mereka yang jualan makanan di pinggir jalan. Masya Allah. Oh, jadi ini akan dibawa ke etalase lagi nanti? Ya, karena prinsip kami adalah berbagi tanpa menyakiti. Di mana kami berbagi, tapi kami juga membeli. Memberdayakan para pelaku usaha, tetangga-tetangga kami untuk penyediaan menu makan gratis kami. Masya Allah. Berarti Mbak Dewi memang udah setiap hari ngebantuin juga nih kayak gini? Ya, biasanya saya membantu kalau saya pas nggak kerja. Karena kalau pagi sampai siang itu saya kebetulan ngajar di TK. Jadi di sela-sela waktu saya tidak kerja, saya membantu untuk menyiapkan nasi gratis. Masya Allah. Iya. Berarti Mbak Dewi ikutan datang ke warung-warung warga ya? Pejuang langit, pasangan suami istri ini saling bantu dalam kegiatan berbagi makanan. Setiap tahun semakin semangat. Itu semua karena Dewi dan Ilham sudah merasakan keberkahannya, merasakan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya dulu itu kami setelah menikah tidak langsung mempunyai putra. Itu kami menunggu agak lama. Kemudian di situ kami ikhtiar, kami tidak hanya berdiam diri saja. Selain ke dokter, kami juga melakukan hal-hal yang seperti ini. Alhamdulillah tanpa disangka Allah memberikan karunia seorang putra untuk kami. Dewi merasakan betul keberkahan dari sedekah makanan ini. Setelah menanti selama 4 tahun pernikahan, Allah akhirnya menitipkan anugerah terindah berupa seorang putra. Namun, ujian itu datang saat sang buah hati terbaring lemas di usia 6 bulan. Demam berdarah membuatnya harus diinfus selama 12 hari. Kondisinya tak kunjung membaik. Berat badannya terus menurun. Dewi hanya bisa menangis dan pasrah di hadapan Allah. Tapi di saat paling tak berdaya, pertolongan Allah hadir lewat cara yang sama sekali tak terduga. Sementara saya semakin seperti itu, semakin stres. Tapi Alhamdulillah kemudian kita mendapatkan donor ASI dari teman-teman baik. Kemudian Yahya itu dari yang drop sekali. Kami sudah pasrah bahwa jika rezeki kami hanya bersama Yahya hanya 6 bulan, kami pasrah. Tetapi ternyata Allah memberikan
mukjizatnya. Di hari ke-12 Yahya kembali sehat hingga sekarang, hingga umur 6 tahun dia memberikan semangat kepada kami untuk terus berbagi bersama Nasi Gratis Jogja. Alhamdulillah. Ya. Saya boleh nebak nggak ya? Ya. Apa jangan-jangan gerakan ini bukti syukur diberikan kesehatan kepada Yahya? Salah satunya itu. Keberkahan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nyata membuat Ilham dan Dewi tak pernah lelah sedekah makanan. Ujian berat mereka lalui dengan jalur langit. Kini, anaknya jadi anak soleh dan cerdas. Bahkan selalu ikut bantu Ilham dan Dewi berbagi makanan. Masya Allah. Ketika kita meninggal dunia, kita minta sama Allah Azza wa Jalla, ya Allah, kembalikan saya ke dunia barang satu hari. Agar apa? Agar saya sholat? Bukan. Agar saya pergi haji? Bukan. Agar saya bersedekah. Inilah penyesalan terbesar ahlil mayit. Jadikan sedekah amalan yang membuat kita penuh keberkahan, penuh kemudahan hidup, jauh dari kesusahan. Belajar dari Ilham dan Dewi. Pejuang Langit, keberkahan dahsyatnya bersedekah makanan dengan cara sembunyi-sembunyi dirasakan juga oleh salah satu pejuang langit sedekah makanan ini. Anof bertemu dengan Sri, salah satu donatur yang sedang mengisi etalase di kawasan lain Nasi Gratis Jogja. Masya Allah. Walaupun namanya Nasi Gratis Jogja, tapi ternyata juga bisa sayur-sayuran seperti ini, Bu ya? Iya, ini kan kalau nasi yang sudah berupa nasi kan langsung langsung dimakan. Kalau yang sayur ini kan bisa buat besok, Mas. Iya. Seperti itu. Jadi mereka juga bisa olah sesuai dengan keinginan mereka ya, Bu ya? Iya. Pejuang Langit, Sri sudah melakukan sedekah makanan ini selama 5 tahun. Ia tidak pernah tahu siapa yang dibantu dan siapa yang mengambil masakannya. Ia hanya menitipkan rezekinya melalui etalase ini. Namun, keberkahan yang ia rasakan mirip dengan yang diamalkan. Ia ditolong oleh orang yang tidak ia kenal. Saat anaknya menderita tumor dan harus diangkat, ia diuji karena anaknya kekurangan darah. Waktu anak saya sakit yang harus membutuhkan banyak donor darah itu, dengan orang yang tidak kita kenal, secara pribadi tidak saya kenal itu, mereka dengan sendirinya menawarkan diri. Masya Allah. Untuk menjadi pendonor untuk anak saya. Saat itu saya harus dituntut punya 7 kantong darah. Saya yakin kalau bukan karena pertolongan Allah, mencari 7 orang pendonor darah itu susah. Ya. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan, mungkin dengan salah satu dampak dari bersedekah ini. Insya Allah, Masya Allah, luar biasa. Jadi tadi ya, orang yang menerima bantuan sedekah ini ibu nggak tahu, dan ibu mendapat bantuan dari orang yang nggak ibu kenal. Iya, betul. Masya Allah. Terus, iya. Allah Akbar, Allah Maha Besar nih. Iya. Pejuang langit yang dimuliakan Allah, ketika kita bersedekah, ada 2 cara yang diajarkan oleh Islam. Yang pertama, shadaqatul jahar. Kita terang-terangan, mengumumkan, gak apa-apa. Ya, tapi dengan menjaga hati agar tidak timbul riya, ingin dilihat orang, dipuji orang, disanjung orang lah. Kita ingin memancing orang lain, memotivasi orang lain. Kemudian sedekah sir, sedekah rahasia. Kita merahasiakan, jangan ada orang yang tahu karena hati kita lemah. Hati kita ini tidak kuat. Khawatir kalau kita terang-terangan nanti setan masuk ke hati kita dan pengen dilihat orang, pengen disanjung orang, ingin apresiasi manusia lah. Tidak, kita bersedekah hanya ingin mencari perhatian Allah. Sibuk mencari penilaian Allah, sumber ketenangan. Sibuk mencari ketenaran manusia, sumber kegelisahan. Pejuang Langit, sekarang Anof mampir ke rumah Sri buat bantu persiapan ngantar nasi ke etalase lokasi lain. Rumah Sri cukup sederhana, namun hatinya begitu kaya. Bekerja sebagai guru ngaji, pendapatannya tak seberapa, tapi ia sempatkan untuk bersedekah makanan. Hasil masakannya sendiri, Masya Allah. Kan ibu ini terkenal tuh kalau kata orang-orang sekitar, memang sebenarnya ibu juga orang yang sederhana. Tapi rutin sekali, rajin berbagi, rajin bersedekah. Itu alasan utamanya kenapa sih, Bu? Sebagian rezeki yang kita punya itu kan ada sebagian yang menjadi milik orang lain. Ya. Nah, itu istilahnya untuk membersihkan harta atau apa yang kita punya, Mas. Itu kita, alhamdulillah satu keluarga kita sepakat untuk
saling berkesinambungan, saling mendukung untuk memberikan sedekah berupa nasi ini. Mungkin ini hanya sederhana bagi saya, tapi mungkin bagi orang lain yang menerima mungkin sangat-sangat luar biasa. Masya Allah. Harapan kami. Iya, luar biasa. Diberikan kecukupan, diberi kesehatan, diberi kenikmatan, itu semua karena satu, jalur langit sedekah makanan. Yang Sri rutinkan, jadi jalan turunnya keberkahan. Allahu Akbar. Ada satu amalan jalur langit yang kalau kita mengamalkannya demi Allah, hidup kita pasti akan Allah buka pintu keberkahan. Namanya memberi makan orang lapar. Subhanallah, Masya Allah. Ya, harganya murah, nggak akan bikin kita bangkrut. Harganya terjangkau. Cuma memberi nasi, Allah rubah keadaan hidupnya. Yang tadinya susah menjadi orang yang penuh kekayaan. Yang tadinya sulit menjadi penuh keberkahan hidup. Ya, saya jadi teringat hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, Ya ayuhan nas afshus salam, wasilul arham, wa at'imut ta'am, wa sallu bil laili wan nasu niyam, tadkhuluna jannah bisalam. Nabi bersabda, mau nggak masuk surga jalan tol? Mau nggak masuk surga tanpa hambatan? Pertama, menyebarkan salam. Kemudian sholat di saat manusia tidur, sholat tahajud. Kemudian sebarkan, berikan makan orang yang kelaparan. Ya, afdhalus shadaqah it'amut ta'am. Nabi pun bersabda, sedekah terbaik adalah memberi makan. Ketika ada orang yang lapar, engkau cari, engkau berikan makan, jalur langit yang akan merubah hidupmu dan hidupmu pasti dipenuhi dengan kekayaan. Selama Bapak berbisnis ikan koi ini, ada nggak sih Pak amalan-amalan yang rutin Bapak lakukan, Pak? Ya, alhamdulillah ada, yaitu hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'man nasir. Pantas, Pak. Dampaknya ke bisnis koi ini bisa kita lihat langsung nih. Besar banget. Alhamdulillah juga dari hasil ini bisa umroh satu keluarga.